emas dan perak? Dijawablah di dalam sebuah hadis yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah." Barang siapa yang minum dan memakai atau memakai barang-barang yang terbuat dari perak. Perak saja tidak boleh, apalagi emas. Fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sejatinya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Nah, ini ancaman yang sangat dahsyat. Setiap ada ancaman pasti itu haram. Jadi kaidahnya seperti itu. Semua yang sifatnya ancaman, maka hukumnya pasti diharamkan. Tidak mungkin Allah mengancam selanjutnya ini hukumnya hanya makruh, tidak bisa. Karena ancamannya sangat dahsyat. Barang siapa yang meminum, memakai alat-alat yang terbuat dari perak, maka sesungguhnya dia telah memasukkan api ke dalam perutnya. Dari sini para ulama menjelaskan keharaman secara mutlak, haram hukumnya secara mutlak. Apabila kita memakai bejana, memakai piring, memakai gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kalau ada orang yang memakainya, maka dia telah melakukan dosa. Ya, maka daripada itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dilarang untuk melakukan itu. Tidak usah kita tanya kenapa ini diharamkan. Tinggal jalankan. Selama itu baik, insya Allah baik untuk diri kita. Allah itu tidak mungkin mensyariatkan sesuatu itu buruk untuk diri kita. Pastinya ada maslahat untuk diri kita. Ini yang harus kita pahami. Karena manusia itu sejatinya pasti mau lihat dulu, ini manfaatnya untuk saya. Kalau nggak manfaat pasti ditinggalkan. Ya, dia memakai logikanya, memakai pikirannya. Tidak semua syariat yang hikmah-hikmah dari syariat itu dijelaskan kepada diri kita. Apa manfaat kita berwudu? Ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan. Semua ibadah yang dijelaskan atau yang disyariatkan oleh Allah, ada yang dijelaskan hikmahnya, kenapa engkau harus beribadah ini. Ada yang dijelaskan manfaatnya ini, manfaatnya ini, manfaatnya ini. Ada juga yang tidak dijelaskan. Maka daripada itu ketika ada perintah, kerjakan dulu. Sehingga karena akal kita ini sifatnya terbatas. Kita tidak bisa berpikir seluruhnya, tidak bisa. Sama seperti mata kita hanya bisa lihat depan saja, di belakang nggak bisa kita lihat. Manusia itu makhluk terbatas. Tidak bisa semua. Orang yang ahli misalkan matematika belum tentu dia ahli IPA, belum tentu dia ahli yang lainnya. Karena apa? Akal pikirnya terbatas. Terbatas. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, tadi lafadznya sudah jelas bahwa tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita tanyakan, apabila ada orang yang berwudu ataupun mandi besar, mandi junub, memakai airnya tetapi dari aniyatil fiddah, terbuat dari emas atau perak, ataupun gayungnya terbuat dari emas atau perak. Bagaimana hukumnya? Apakah sah atau tidak? Ada dua pendapat. Mayoritas ulama menyampaikan bahwasan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyampaikan bahwasannya tidak sah ibadahnya. Wudunya tidak sah, mandi junubnya tidak sah. Karena apa tadi? Ada ancaman. Setiap ada ancaman, pastinya ibadahnya akan mempengaruhi keabsahan ibadahnya. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyampaikan tetap sah. Jadi orang itu berwudu di tempat bejana yang terbuat dari misalnya bejana air yang terbuat dari emas atau perak, tetap sah wudunya, tetap sah mandi junubnya, tetapi dia berdosa. Karena apa? Ada larangan tadi. Ada larangan. Terus bagaimana Imam Syafi'i ini menjawab Imam Abu Hanifah? Dengan beliau menjawab seperti ini. Tidak semua apa yang diharamkan dalam satu ibadah
mempengaruhi keabsahan ibadah tersebut. Diberikan contoh selanjutnya oleh Imam Syafi'i. Kita dilarang untuk melihat ke atas ketika sholat. Sampai Rasulullah bersabda, "Au la yakhbatanna absarahum." Kalau mereka tidak berhenti, maka semoga mata mereka itu disambar petir. Sekarang ada orang sholat menghadap ke atas, sah atau tidak sholatnya? Sah atau tidak sholatnya? Tetap sah, tapi dia berdosa karena ada larangannya. Jadi kaidahnya tadi, tidak semua keharaman satu yang diharamkan itu mempengaruhi keabsahan satu ibadah.